Untuk kalian yang berada di kelas ekonomi menengah, yang sedang berusaha untuk meningkatkan kelas sosialnya, perlu disadari bahwa mungkin selama ini kita telah terjebak dalam berbagai perangkap yang dihindari oleh orang-orang kaya. Perangkap ini dapat diartikan sebagai situasi-situasi yang muncul ketika kita berupaya mengumpulkan uang untuk mencapai kemapanan finansial atau kebebasan finansial. Masyarakat kita saat ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok menengah dan kelompok kaya. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kekayaan. Namun, pendekatan yang digunakan oleh keduanya berbeda. Kelompok menengah ingin menjadi kaya tanpa harus terlalu memikirkan masalah keuangan, sementara kelompok kaya berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Dalam proses mencapai tujuan keuangan ini, terdapat 8 perangkap atau jebakan yang umumnya dialami oleh kelas menengah namun cenderung dihindari oleh orang-orang kaya. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai jebakan-jebakan tersebut, penting untuk diingat bahwa semuanya berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, dan keputusan kita dalam mengelola uang. Mari kita bahas 8 jebakan finansial yang membuat orang kelas menengah kesulitan untuk mencapai kekayaan. Pertama, menjalani hidup di luar batas kemampuan. Seringkali, saat kita mendapatkan kenaikan gaji atau bonus dari pekerjaan, kita melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan gaya hidup dengan membeli barang-barang baru seperti pakaian atau handphone. Namun, kebiasaan seperti ini dapat membawa kita ke dalam siklus di mana pengeluaran kita terus bertambah, bahkan melebihi pendapatan, sehingga sulit untuk menabung dan berinvestasi. Kedua, orang-orang kaya, terutama mereka yang sukses melalui usaha mereka sendiri, hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka membangun bisnis dan kekayaan bersih mereka secara bijak, memungkinkan mereka untuk membeli apapun yang diinginkan tanpa perlu berpikir dua kali. Mereka tidak bergantung pada keturunan, melainkan pada usaha dan strategi yang mereka terapkan. Ketiga, mengelola utang dengan bijak sangat penting. Utang sebenarnya seperti pisau bermata dua, di satu sisi, bisa menjadi alat untuk memperkaya diri jika digunakan secara strategis, seperti berinvestasi dalam bisnis yang menjanjikan atau real estate. Namun, di sisi lain, utang yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi beban yang tidak terkendali, terutama jika terdapat kewajiban bunga tinggi seperti pada kartu kredit, pinjaman online, atau pembelian barang secara cicilan. Orang kaya memiliki keahlian untuk membedakan antara utang yang produktif dan yang buruk. Mereka juga mampu mengelola keduanya secara efisien. Sementara itu, kelompok menengah seringkali kesulitan membedakan utang yang baik dan buruk, serta mengelolanya dengan baik. Ini termasuk dalam perencanaan keuangan, seperti seberapa pentingnya utang itu, tujuan penggunaannya, berapa jumlah utang yang diperlukan, berapa lama untuk melunasi, dan bagaimana cara mendapatkan pendapatan yang cukup untuk membayar utang dan biaya hidup. Ketika kita mampu membedakan antara utang yang baik dan buruk serta memiliki pemahaman yang baik mengenai cash flow, arus kas, dan manajemen utang, keuangan kita akan menjadi lebih aman. Dengan perencanaan yang matang, kita dapat memastikan bahwa kita dapat membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa kesulitan. Keempat, hindari pemikiran jangka pendek. Saat ini, banyak orang terjerumus dalam fenomena FOMO, fear of missing out, dan tergoda oleh iming-iming cepat mendapatkan profit dari investasi kekinian, seperti kripto, saham, NFT, dan sejenisnya. Mereka terjun tanpa benar-benar memahami seluk-beluk instrumen investasi tersebut dan seringkali mengabaikan due diligence atau uji tuntas untuk mengurangi risiko investasi. Meskipun memanfaatkan peluang investasi tidaklah salah, namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa keputusan untuk berinvestasi sesuai dengan strategi keuangan jangka pendek kita. Hindari memaksakan diri untuk berinvestasi hanya karena FOMO atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat. Sebaliknya, pertimbangkan dengan matang dan buatlah keputusan investasi berdasarkan pemahaman yang baik terhadap potensi risiko dan hasil yang mungkin diperoleh. Kelima, penting untuk berinvestasi pada diri sendiri. Di era perubahan teknologi dan sosial yang cepat seperti sekarang, peluang untuk terus belajar bukan lagi sesuatu yang mewah, melainkan menjadi kebutuhan. Kita perlu mengikuti perubahan yang terjadi dengan memperbarui pengetahuan dan keterampilan kita. Selain melalui pendidikan formal, belajar dan meningkatkan keterampilan dapat dilakukan melalui cara sederhana seperti bergabung dengan komunitas, mengikuti seminar, dan membangun jaringan. Investasi pada diri sendiri seringkali menghasilkan keuntungan dalam bentuk peluang yang lebih baik dan potensi penghasilan yang lebih tinggi. Berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan,
dan pengalaman merupakan langkah terbaik untuk memiliki peluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa depan. Keenam, jangan menyepelekan literasi finansial. Banyak orang yang masih kurang memahami pentingnya literasi finansial, dan seringkali mengelola keuangan mereka berdasarkan perasaan atau emosi pribadi, bahkan terpengaruh oleh opini orang lain. Di Indonesia, terkadang kurangnya fasilitas literasi keuangan dalam pendidikan formal membuat banyak orang mengabaikannya. Penting untuk diingat bahwa untuk mencapai kesuksesan finansial dan kekayaan, kita tidak boleh berhenti pada situasi tersebut dan hanya menyalahkan keadaan. Literasi finansial menjadi kunci untuk mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola keuangan kita. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang investasi, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Literasi finansial bukan hanya sekadar mengetahui cara menghitung bunga atau mengelola anggaran, tetapi juga tentang memahami instrumen investasi, membangun portofolio yang seimbang, dan mengukur risiko secara matang. Dengan literasi finansial yang baik, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan mengelola keuangan kita dengan lebih efektif. 7. Memiliki backup plan atau cadangan. Kekayaan sejati tidak hanya terkait dengan uang tunai atau investasi, tetapi juga dengan memiliki aset atau harta yang dapat menjadi backup plan dalam situasi darurat. Ini termasuk dalam mengantisipasi kemungkinan kejadian seperti kecelakaan atau kehilangan properti akibat perampokan. Memiliki cadangan atau aset lain selain uang tunai dapat memberikan perlindungan finansial yang lebih kuat dan memberikan rasa aman dalam menghadapi situasi tak terduga. Oleh karena itu, selain fokus pada investasi dan pertumbuhan kekayaan, juga penting untuk mempertimbangkan pembentukan cadangan dan perlindungan finansial yang dapat melibatkan asuransi, kepemilikan properti, atau investasi dalam bentuk aset lainnya. Kedelapan, memiliki fixed mindset atau pola pikir yang mutlak tentang segala hal dapat sangat mempengaruhi keputusan keuangan kita. Prinsip kita terhadap uang dan kekayaan memiliki dampak besar terhadap tindakan kita. Sebagai contoh, ada orang yang percaya bahwa kondisi ekonomi mereka rendah atau mereka miskin karena itu adalah takdir mereka. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa mindset ini dapat menghambat upaya untuk mengubah nasib. Penting untuk memiliki growth mindset, yaitu pola pikir yang terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan. Jangan menetapkan batasan pada diri sendiri dengan keyakinan yang negatif tentang kemampuan finansial atau potensi kekayaan. Sebaliknya, carilah cara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi keuangan. Percayalah bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah nasib finansialnya. Dengan mengadopsi mindset yang positif, kita akan lebih terbuka terhadap peluang dan lebih siap untuk menghadapi tantangan keuangan. Ini juga akan memotivasi kita untuk belajar, berkembang, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Terakhir, jangan ragu untuk mencari sumber informasi yang dapat diandalkan dan terus memperdalam pengetahuan finansial. Follow dan subscribe pada sumber-sumber yang dapat memberikan tips dan panduan finansial yang berguna. Baca buku-buku tentang keuangan dan carilah informasi dari sumber-sumber terpercaya di internet. Dengan literasi keuangan yang baik dan pola pikir yang positif, kita dapat mengambil langkah-langkah cerdas untuk mencapai kekayaan yang stabil dan berkelanjutan. Penting untuk dihindari mindset yang statis seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena hal ini tidak membantu dalam mencapai kekayaan atau perbaikan kualitas hidup. Sebaliknya, penting untuk mengadopsi growth mindset, di mana tantangan dianggap sebagai peluang belajar, dan kegagalan dianggap sebagai bagian sementara dari perjalanan. Bagi mereka yang berjuang untuk mencapai kehidupan yang memadai atau bahkan bercita-cita menjadi kaya, menerapkan growth mindset diperlukan. Fleksibilitas untuk beradaptasi dan terus berkembang adalah inti dari semua pembahasan tentang menghindari jebakan finansial. Kewaspadaan, kesadaran untuk membuat keputusan yang terukur, serta perubahan kebiasaan dan pandangan terhadap uang menjadi faktor kunci dalam meraih sukses finansial. Meskipun tidak dapat dijamin bahwa masyarakat kelas menengah dapat langsung menjadi kaya, langkah-langkah ini setidaknya menempatkan kita pada jalur yang benar dan lebih menjanjikan untuk mendekati impian kekayaan. Inti dari semua pembahasan tentang jebakan keuangan adalah kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap keputusan finansial yang diambil. Penting untuk memahami bahwa pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai uang dapat membantu kita menghindari potensi jebakan yang sudah disebutkan sebelumnya. Masyarakat kelas menengah bisa memperoleh kekayaan, namun ini tidak terjadi secara instan. Dengan terus berjuang, berkembang, dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang baik, kita dapat memperkuat fondasi untuk mencapai tujuan keuangan.
Semoga pemahaman ini memberikan wawasan dan membantu kalian menghindari jebakan keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan finansial, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kaya.